Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala wa salawatullah wa salamu ala habibina al-mustafa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam suatu hadis diceritakan ada seorang sahabat bernama Qabasah bin Mukharik. Suatu ketika beliau datang ke majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi tanya, "Ma ja'a bika?" Hei Qabasah, kenapa kamu ke sini? Apa yang mendorong kamu untuk datang ke majlis ini? Maka Qabasah yang waktu itu memang sudah tua, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kabura sinni, saya ini sudah tua. Wa raqa 'adami, tulang-tulang pun sudah mulai melemah. Fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allahu bih." Maka saya kesini mendatangi Tuhan agar Tuhan mengajari saya beberapa doa, beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepada saya. Belum menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, tulang-tulang pun sudah mulai melemah." Maka kedatangan saya ke sini itu berharap agar Tuhan mengajari saya beberapa ilmu, beberapa doa, amalan-amalan yang akan bermanfaat untuk saya. Maka Rasulullah SAW sabdakan, "Ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfarallah." Ya Qabasah, tidak ada satupun batu yang engkau lewati, tidak ada satupun pohon yang engkau lewati, tidak ada satupun gumpalan tanah yang engkau lewati, kecuali semuanya memintakan ampun untuk engkau. Di sini Qabasah sudah tua, berangkat dari rumahnya semata-mata untuk belajar ilmu agama, untuk mendapatkan satu ilmu dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memuji, senang dengan kedatangan Qabasah. Rasulullah sabdakan, "Kedatanganmu ke sini tidak sia-sia. Tidak ada makhluk-makhluk yang kau lewati, benda-benda mati, batu, tanah, pohon, kecuali semuanya memintakan ampun, memintakan agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala." Semoga kedatangan kita dari rumah kita ke sini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, sebagaimana janji Rasulullah kepada Sayyidina Qabasah. Sudah tua, belajar ilmu, akhirnya dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Maka Rasulullah setelah menyampaikan kabar gembira kepada Qabasah karena telah datang ke majelis Nabi semata-mata untuk belajar ilmu, maka Rasulullah SAW sabdakan, "Ya Qabasah, idza shallaita subha faqul thalathan." Hai Qabasah, kalau kamu selesai sholat subuh, baca doa ini, zikir ini 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi, tu'afa minal ama wal judam wal farij. Maka engkau akan dijaga Allah Ta'ala dari sakit mata sampai tingkatan buta, dari penyakit judam, penyakit yang mengakibatkan tulang membusuk, daging-daging membusuk, atau sekarang semacam diabetes. Dan juga Allah akan jaga engkau dari penyakit lumpuh. Kalau habis subuh baca zikir ini 3 kali, maka nanti Allah akan jaga pandangan kita sehingga tidak akan buta atau sejenisnya. Allah akan jaga kita dari penyakit baros judam, dari penyakit belang. Allah akan jaga kita dari farij, dari penyakit lumpuh. Maka kita baca bareng-bareng insyaallah. Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi,
Kalau habis subuh istiqomah baca ini, insya Allah walaupun sudah tua nanti matanya tidak akan terkena penyakit buta, tidak akan terkena penyakit belang, dan terjaga dari penyakit lumpuh. Maka kita istiqomahkan insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Masya Allah ini bulan Maulid, bulan yang istimewa, bulan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah waktunya di bulan Maulid seperti ini kita mupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbarui lagi akar-akar kecintaan kepada Nabi agar tambah kokoh lagi dan lagi. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Ini ada seorang sahabat berani bertanya. Pertanyaannya belum pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang lain. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan? Kiamat itu kira-kira kapan? Maka Rasulullah balik bertanya, wailak wa ma a'datta laha. Celaka kamu kok berani-berani tanya tentang kiamat. Memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kalau kata Imam Ghazali, kiamat itu ada dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat kubro hancurnya alam semesta yang dirasakan oleh seluruh manusia. Ada kiamat sugro, hancurnya alam semesta tapi untuk perorangan saja, alias kematian. Orang itu kalau mati seolah-olah dunia ini hancur semuanya untuk dia, karena dia telah pindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Maka sahabat tadi mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, saya tidak ada amalan satupun yang saya andalkan untuk menghadapi kiamat kecuali satu, yaitu cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sabdakan, anta ma'aman ahbabta, nanti kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maknanya karena di hatimu hanya ada cinta kepada Rasulullah, maka nanti di akhirat, di surga, kau akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya baginda Nabi berada di surga yang paling tinggi, surga yang paling tinggi khusus untuk para anbiya, khusus untuk yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hati kita ada kecintaan kepada Nabi, ada harapan kuat, Allah akan kumpulkan kita bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat waktu itu yang hadir, mereka mengatakan tidak ada hadis sabda baginda Nabi yang lebih menggembirakan kami daripada hadis ini. Karena para sahabat menyadari mereka juga manusia, seperti kita manusia. Tentunya ada kesalahan di sana dan di sini. Tetapi dengan modal kecintaan kepada Nabi, walaupun penuh dengan kekurangan, nanti tetap bisa berkumpul dengan baginda Nabi di surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pagi ini kita akan mendengarkan riwayat dari para ulama tentang akhlak-akhlak baginda Nabi. Semoga dengan mendengarkannya akan tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti harapannya di hati kita itu yang kita cintai cuma baginda Nabi. Tidak ada satupun hamba Allah yang lebih kita cintai kecuali baginda Nabi. Dalam suatu hadis Nabi sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saya baginda Nabi melebihi orang tua dia, melebihi anak dia, bahkan melebihi seluruh manusia yang ada. Sayyidina Umar pernah bertanya, ya Rasulullah, saya ini sudah mencintai Tuhan melebihi segala-galanya, tapi satu yang belum, saya masih mencintai diri saya daripada Tuhan. Maka Nabi sabdakan, oh belum. Kalau cintamu pada diri kamu masih kuat melebihi cinta kepada saya, imanmu belum sempurna.
Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu sudah, saya mencintai engkau melebihi segala-galanya, termasuk terhadap diri saya sendiri. Lah bagaimana seseorang itu bisa cinta kalau dia tidak kenal dengan orang yang akan dia cintai? Bagaimana seseorang bisa cinta kepada Nabi kalau dia tidak kenal dengan baginda Nabi? Baginda Nabi adalah makhluk yang sempurna akhlaknya, sempurna jasadnya. Jasadnya penuh dengan kesempurnaan, akhlaknya pun juga penuh dengan kesempurnaan. Maka bagi ini kita baca Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis yang disusun oleh Imam Tirmidzi khusus tentang pribadi diri Rasulullah SAW terkait dengan jasad beliau, makanan apa saja yang disukai beliau, makanan apa saja yang pernah dimakan oleh baginda Nabi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau seorang anak kecil umur 10 tahun. Ketika Nabi tiba di Madinah, orang tuanya datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini seorang janda, nggak punya harta. Tidak ada harta yang saya bisa gunakan untuk hikmat Tuhan. Saya punya anak 10 tahun ini. Saya sediakan anak saya, Anas ini, untuk hikmat kepada Tuhan. Maka semenjak itu Sayyidina Anas terus tinggal di rumah Nabi, hikmat kepada baginda Nabi sampai beliau meninggal dunia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya pernah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li syai'in ufqattu. Selama saya 10 tahun itu khidmat kepada Nabi, tidak pernah Nabi itu negur saya. Diam. Kenapa ngomong seperti itu? Tidak pernah negur saya. Saking mulianya akhlak baginda Nabi, ada pembantu beliau berbuat kesalahan. Beliau tidak negur, kenapa kamu kerjakan seperti ini? Ketika meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak pernah Nabi menegur, kenapa kamu tinggalkan? Tidak pernah. Pernah Sayyidina Anas, namanya anak kecil, ketemu kawan main, ya ikut main. Disuruh Nabi membelikan sesuatu. Ini uangnya, kamu belanja sana. Maka Sayyidina Anas berangkat. Di tengah jalan ketemu anak kecil, langsung sifat kekanaan muncul. Pengen kumpul dengan teman-temannya main-main dulu. Sayyidina Anas langsung mendekati anak-anak kecil, pengen bermain bareng. Tiba-tiba Rasulullah sudah di belakang beliau. Rasulullah tidak marahi, kamu ini disuruh belanja malah main, nggak pernah dimarahi seperti itu. Cuma Rasulullah tanya, Anas, sudah kamu belikan belum? Belum ya Rasulullah. Ya sudah, kamu berangkat sana. Tidak dimarahi sama sekali. Hikmat 10 tahun, namanya anak kecil, pasti ada kekurangannya. Tetapi begitu mulia akhlak Rasulullah, tidak pernah Rasulullah menyalahkan beliau karena mengerjakan sesuatu, tidak pernah menyalahkan beliau karena meninggalkan sesuatu. Saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Suatu akhlak yang perlu kita miliki. Walaupun kita ini mungkin di tengah keluarga sebagai kepala keluarga, atau mungkin kita punya jabatan, banyak orang-orang yang di bawah kita. Kalau itu urusan hak diri sendiri, hak-hak pribadi, hak adami, tidak ditunaikan bawahan kita, Nabi mencontohkan jangan mudah memarahi. Jangan mudah memarahi, tapi mudahlah memaafkan. Kalau salah, ya memang namanya manusia berbuat kesalahan. Tidak perlu kita marahi, cukup kita kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak perlu marah-marah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh kain sutra, kain yang paling halus.
Kadang-kadang zaman dulu kalau perang itu kan supaya tidak anti bacok, kalau dipanah tidak tembus pakai baju besi, rompi dari besi yang tidak tembus tembak. Kalau dulu tidak tembus pedang, tidak tembus panah. Bagi mereka yang nggak ada baju besi, di antara yang mereka baju adalah kain baju yang terbuat kain sutra. Saking halusnya itu kalau dipanah meleset, serut meleset. Saking halusnya. Sayyidina Anas mengatakan, saya tidak pernah menyentuh kain sutra atau sesuatu apapun yang lebih halus melebihi telapak tangan baginda Rasulullah SAW. Begitu halus sekali sampai tingkatan lebih halus daripada kain sutra. Masya Allah, kalau tangan kita ini Masya Allah sangat jauh, penuh dengan ngapal, kasarnya nggak karuan. Mungkin tangan ibu-ibu, mbak-mbak yang halus itu pun masih kalah dengan kehalusan telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking halusnya, lebih halus daripada kain sutra. Wala masastu miskan qattu wala ataran kana atyabu min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh minyak misik. Biasanya kalau yang sering ketemu minyak misik yang asli itu cuman berapa mili, harganya puluhan ribu. Dipakai sehari, pagi pakai, sore masih terbau wangi. Saya tidak pernah menyentuh minyak misik, kata Sayyidina Anas. Tidak pernah menyentuh minyak wangi yang lebih harum melebihi keringatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salaman dengan Nabi, nanti pulang salamannya pagi, sore tangannya masih berbau wangi. Bukan karena Nabi memakai minyak wangi, tapi keringatnya beliau itu memang sangat wangi melebihi minyak misik. Kalau keringat kita bau juga. Oke. Wanginya tuh tercium, kawan-kawan duduk mencium baunya. Apalagi habis kerja belum mandi, oh Masya Allah, 1 meter tercium baunya juga. Cuman beda baunya saja. Maka sebagian ulama itu mengatakan, kalau seseorang itu mengaku pernah mimpi jumpa dengan Nabi, dalam mimpinya dia musafah, ada tandanya, pasti nanti tangannya tercium bau wangi. Kok ngaku mimpi pernah jumpa dengan Nabi, tangannya kok baunya biasa, tanda tanya. Kata sebagian ulama seperti itu. Tentunya bagi yang mereka hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih, ketemu orang-orang soleh yang dia pernah mimpi jumpa Nabi, dicium tangannya, salaman, walaupun nggak pakai minyak wangi, itu yang salaman dengan orang yang mimpi pernah jumpa Nabi, tangannya itu juga tercium bau wangi. Saking wanginya keringatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nggak bisa kita bayangkan seperti apa sempurnanya. Salah satu istri Nabi, Sayyidah Maimunah kalau nggak salah, itu kalau Nabi istirahat di rumah Sayyidah Maimunah siang hari. Hawa Madinah, Mekah, kita tahu sendiri bagaimana panasnya. Mungkin kawan-kawan yang pulang dari umroh, apalagi musim panas, nanti sampai Indonesia wajahnya tambah gosong. Orang itu sudah gosong, dari sana tambah gosong lagi. Karena saking panasnya. Kalau siang hari keringat bercucuran. Maka Sayyidah Maimunah itu di atas dipan, di bawah dipan keranjang Nabi, disediakan semacam ember. Atau mungkin wadah. Nanti beliau kalau Nabi siang istirahat, keringat bercucuran, netes ke bawah tadi, kadang-kadang pakai kain, dilap keringatnya, dikumpulkan, dijadikan sebagai minyak wangi. Jadi nggak perlu beli minyak wangi, cukup keringat baginda Nabi dijadikan sebagai minyak wangi. Seluruh minyak wangi yang ada masih kalah wanginya dengan keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala karunia kita untuk berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisan wala
sahaban fil aswaq wa la yajzi bis sayyi'atil hasanah walakin ya'fu wa yasfah. Sayyidah Aisyah, istri yang paling dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akhlak baginda Nabi itu, beliau bukanlah fahishan wala mutafahisan, bukanlah orang yang suka berkata kotor. Kalau kita biasanya kalau tersinggung langsung nada ngomongnya tinggi, kemudian mengucapkan kata-kata cacian maki. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Terkait dengan hak adami, ada kadang-kadang orang Badui, orang pelosok yang tidak tahu sopan santun. Kadang-kadang para sahabat itu jengkel. Seperti kisah yang masyhur, ada orang pelosok pedesaan, orang pelosok Badui datang ke masjid, buang air kecil di masjid. Itu para sahabat ini kurang ajar, masa buang air kecil di masjid, itu sudah mau dipukuli. Tapi Nabi, jangan, ini orang nggak paham, jangan dipukul. Sudah, nggak usah marah, ambil air 1 ember, nanti kalau sudah selesai siram, yang penting masjidnya bersih, nggak usah dimarahi, biarkan saja. Nabi tidak marah kepada orang Badui yang kencing, karena memang dia ini orang awam, tidak tahu, nggak usah dimarahi. Ada orang Yahudi, dia menghutangi Nabi, menawarkan jasa ngutangi baginda Nabi. Kalau butuh uang, bilang saja saya utangi. Waktu itu janji, ya sudah utang. Nabi berhutang, janji nanti dibayar tanggal sekian. Sudah ada kesepakatan. Belum jatuh tempo, si Yahudi datang. Bukan lagi dengan halus-halus, tapi dengan cacian maki. Marah-marah, kamu ini sudah katanya janji mau ngutangi, sekarang sudah tanggal berapa kok belum ngutangi? Marah-marah. Padahal janjinya bukan tanggal itu. Sengaja bukan Nabi yang tidak menepati janji, justru dia yang ingkar janji. Janjinya tanggal sekian malah diajukan tanpa ada ngomong dulu. Nagihnya pun dengan kata-kata kasar. Sayyidina Umar dan yang itu sudah gregetan, perlu dipenggal lehernya ini. Saking marahnya, orang kok nggak tahu sopan santun dengan baginda Nabi. Tapi Nabi nggak usah marah. Memang saya itu punya utang pada dia, biarkan dia nagih. Memang dia berhak untuk nagih utang. Sudah, nggak usah marah. Sudah, keambilkan unta di belakang sana, gunakan untuk melunasi utang. Tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor sama sekali. Walaupun dicaci maki, tidak pernah marah terbawa emosi kalau itu kaitan dengan hak adami. Beda kalau kita tersinggung sedikit langsung nada langsung naik, wajah langsung memerah. Tidak, kadang-kadang bukan sekedar ucapan, tangan pun ikut maju. Tapi kalau bagi Nabi enggak seperti itu. Akhlak orang yang kita anggap sebagai kekasih kita, yang perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Baginda Nabi, kata saya, bukanlah orang-orang yang suka teriak di pasar. Teriak-teriak di pasar, kalau nawar sampai engkel-engkelan lama, enggak seperti itu. Rasulullah itu ya kadang-kadang dia menawar tapi enggak berlebihan. Bukanlah orang yang suka banyak bicara kalau di pasar. Belanja sewajarnya, kalau nawar juga sewajarnya, sekali 2 kali sudah cukup. Harga 10.000 ditawar 9.000, sekali 2 kali nggak dikasih, sudah langsung dibayar. Bukan nawar berlebihan. Kadang nawar sampai pura-pura nggak jadi beli, balik lagi supaya dikasih tawarannya. Beliau bukan seperti itu. Akhlaknya begitu mulia sekali. Maka para ulama itu menyampaikan, memang ada hadis ngasih arahan seperti itu. Tapi ngasih arahan, kalau nawar itu ya silahkan, tetapi jangan berlebihan. Semoga Allah merahmati orang yang mudahan ketika jual beli tawar menawar. Sebagai penjual, kalau ada orang nawar sekali 10.000, enggak, kita jual seberapa? 10.000, 9.000, enggak bisa. 9.000, enggak bisa. 9.000, ya sudah, enggak apa-apa. Itu bagi penjual. Kalau bagi pembeli, nawar sekali enggak dikasih, 2 kali enggak dikasih, ya sudah, berapa? 10.000 saya bayar. Itu akhlak yang baik. Nabi mendoakan semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang lunak, mudahan ketika transaksi jual beli.
Maka kita perlu contoh akhlak baginda Nabi. Wala yajzi bis-sayyi'atil sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Kalau dizalimi, Nabi tidak pernah membalas dengan keburukan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak baginda itu akhlak azim. Sebagian ulama mengatakan ada akhlak hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, akhlak yang baik itu bagaimana? Kalau ada orang lain berbuat zalim kepada dia, bersabar, nggak usah ditanggapi, cukup bersabar, dihadapi dengan kesabaran. Akhlak hasanah, akhlak yang baik. Ada yang lebih tinggi, akhlakul karimah, bukan sekedar bersabar tetapi mendoakan baik. Ada akhlakul azimah, bukan sekedar mendoakan baik, diganti dengan berbuat baik kepada dia, dihadapi dengan kesabaran, didoakan kebaikan, dan terus berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Walaupun dia berbuat buruk, tetap istiqomah berbuat baik kepada dia. Tidak ada rasa benci sedikit pun di dalam hati, apalagi dendam, nggak ada. Akhlaknya baginda Nabi. Pada waktu perang Uhud, tidak ada yang melebihi, tidak ada sesuatu yang melebihi menyakitkan hati Nabi, melebihi meninggalnya Sayyidina Hamzah, paman baginda Nabi. Beliau meninggal dunia dalam keadaan perutnya dibelah, kemudian hatinya dikeluarkan, dikunyah. Nabi begitu sedih sekali. Kalau meninggal itu wajar, tapi ini sudah mati, perutnya dibelah, hatinya dikeluarkan, dikunyah-kunyah oleh musuh. Maka Nabi begitu sakit hatinya. Yang menumbak beliau seorang budak yang namanya Wahsy, budaknya Hindun, ditumbak pas dadanya. Setelah itu Hindun datang, perut Sayyidina Hamzah dibelah, dikeluarkan, hatinya dikunyah-kunyah. Masya Allah, hatinya Nabi begitu sedih sekali. Bukan atas meninggalnya, siksaannya itu begitu menyedihkan. Tetapi ketika Wahsy masuk Islam, Nabi tidak marah sama sekali, tetap diterima keislamannya, tetap disambut dengan baik, tidak pernah Nabi membalasnya sedikit pun. Hindun yang tadi membelah perut pun, mengunyah pun, juga Nabi tidak marah. Masuk Islam tetap diterima, tidak dicaci maki, juga tidak dimarahi sama sekali. Ketika Fathul Mekah, orang-orang Quraisy yang dulu pernah menggolimi Nabi, mencaci maki Nabi, mereka ketakutan, sudah celaka kita, nanti kita pasti dibalas dendam oleh Nabi Muhammad. Maka orang-orang Quraisy dikumpulkan jadi satu. Nabi bertanya, kira-kira apa yang terbesit dalam benak kalian mengenai akan tindakan saya? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, engkau ini adalah saudara yang baik. Maka Nabi sabdakan, saya dan kalian ini seperti Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf punya 11 saudara. Nabi Yakub punya 2 istri, satu istri melahirkan 10 anak, satu istri melahirkan 2 anak, Nabi Yusuf dan Binyamin. 10 saudara beliau yang beda ibu iri dengan Nabi Yusuf, sampai tingkatan Nabi Yusuf pura-pura diajak main ke hutan. Setelah sampai di hutan, tangannya diikat, dimasukkan, dibuang ke dalam sumur. Bahkan sebagian mereka sudah ngangkat batu, pengen melemparkan batu dari atas sumur supaya Nabi Yusuf mati. Akhirnya Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang musafir, dijual sebagai budak, sampai tingkatan beliau dipenjarakan sampai puluhan tahun, bertahun-tahun dimasukkan penjara, sampai akhirnya Allah angkat derajat beliau menjadi seorang perdana menteri, seorang nabi yang menjadi perdana menteri. Singkat cerita, saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang mengaku bersalah.
Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celaan kepada kalian. Maknanya saya tidak akan mencaci maki kalian gara-gara kalian dulu mendolimi saya. Saya juga tidak mengizinkan siapapun mencela kalian. Maka akhlak bagi Nabi waktu itu sama. Beliau tidak ada sedikit pun cacian kepada orang-orang Quraisy yang dulu membenci Nabi, musuhi Nabi, ngelempari batu, ngelempari tai unta kepada beliau. Dan beliau tidak mengizinkan siapapun untuk mencaci maki orang-orang Quraisy. Akhlak baginda Nabi, orang-orang yang dulu pernah berbuat zalim, sedikit pun Nabi tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak membalasnya sedikit pun. Semoga kita diberi akhlak yang seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi qattu illa ayyujahida fi sabilillah wa la daraba khadiman wa la mar'atan. Sayyidah Aisyah belum menceritakan baginda Nabi itu begitu sayang kepada umatnya sehingga tidak pernah saya melihat Nabi mukul seseorang. Enggak pernah mukul kecuali pada waktu perang. Sebagian riwayat mengatakan Nabi pun ketika perang, walaupun perang, tidak pernah membunuh seseorang. Pedang yang beliau gunakan hanya untuk membela diri atau melemahkan musuh, tidak pernah digunakan untuk membunuh seorang pun dari umatnya. Kecuali satu orang yang pernah nantang Nabi, itu dilempar tombak, tergores sedikit di lehernya. Cuma itu saja. Setelah itu tidak pernah. Walaupun kepada orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, Nabi begitu sayang kepada mereka, tetap mereka ditaklukkan supaya tunduk kepada peraturan Islam, tetapi Nabi tidak pernah membunuh. Yang bunuh sahabat-sahabatnya, saking sayangnya Nabi kepada. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasaran min madhramatin dzurimaha qattu ma lam yantai fi maharimillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah membalas sedikit pun dari kezaliman yang ditimpakan kepada beliau. Begitu mulia akhlak baginda Nabi, tidak pernah membalas, tidak pernah memarahi kepada orang yang berbuat zalim kepada beliau, kecuali kalau terkait dengan hakullah. Kalau agama kok direndahkan, agama dicoreng, agama dilanggar, tidak ada satupun yang bisa memadamkan marah Rasulullah. Tetapi kalau urusan akhlak, hak pribadi tidak ditunaikan, tidak dihormati, Nabi tidak pernah marah sama sekali. Marah menempatkan marah pada tempatnya. Itulah yang dimaksud di antara makna dari marah karena Allah. Di antara bentuk marah karena Allah itu, marahnya memang murni karena Allah Ta'ala, tidak marah karena terkait hak pribadi. Maka dalam riwayat lain, beliau tidak pernah memarahi memukul budaknya, juga tidak pernah memukul seorang wanita. Pernah suatu ketika Nabi sedang bersama istri-istri beliau. Salah satu istri beliau membawa makanan untuk disuguhkan kepada Nabi. Namanya wanita, istri satu dan lain timbul kecemburuan. Sebagian pura-pura bergerak kemudian nyinggol piringnya jatuh, akhirnya pecah. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah sama sekali, cuman ikut bantu mengumpulkan kaca-kaca yang jatuh, yang pecah, kemudian nyuruh yang tadi merusak untuk menggantinya. Dihadapi dengan kelapangan dada, tidak ada marah sama sekali. Kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Sayyidina Jabir bin Abdullah belum mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kemudian belum mengatakan tidak.
Sebagian ulama mensifati Nabi, andaikan tidak ada kalimat syahadat, Nabi tidak akan pernah mengatakan tidak. Beliau begitu dermawan. Kalau diminta, iya. Diminta apapun tidak mengatakan saya tidak mau ngasih. Diminta apapun senantiasa, ya ini saya kasih. Sampai tingkatan ada seseorang datang kepada Nabi minta bantuan. Nabi nggak punya uang. Maka Nabi mengatakan, sudah saya nggak ada uang, gini aja. Kamu datang kepada si fulan, kamu hutang atas nama saya, nanti saya yang lunasi. Kalau ada rezeki nanti saya lunasi. Saking dermawannya Nabi, tidak pernah dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak, bukan tidak. Senantiasa memberi apa yang diminta oleh seseorang. Sampai pernah kita ketahui bersama pimpinan munafikin Abdullah bin Ubay, pimpinan munafikin sering menyakiti Nabi. Beberapa ayat Quran khusus turun mencela perbuatan Abdullah bin Ubay, pimpinan munafikin. Tapi anaknya namanya Abdullah juga seorang sahabat, iman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, membela kepada Nabi. Namanya seorang anak, tetap ada rasa kasihan sayang kepada orang tuanya. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, mati, maka anaknya datang kepada Nabi, menyadari memang ayah saya ini sering menyakiti Nabi, tapi ingin berjasa kepada ayah. Maka dua permintaan dihadapkan kepada Nabi. Yang pertama, minta agar Rasulullah mensolati jenazahnya. Yang kedua, minta jubahnya baginda Nabi diminta untuk mengkafani ayahnya. Padahal sering menyakiti hati Nabi. Nabi sering sedih hatinya gara-gara ulahnya Abdullah bin Ubay. Tapi ketika meninggal dunia, anaknya minta jubah Nabi untuk mengkafani ayahnya. Maka ketika diminta mensolati, awalnya sudah berangkat untuk siap-siap mensolati Abdullah bin Ubay yang seumur hidup menyakiti Nabi. Tapi turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhu abada. Turun ayat yang menjelaskan tidak boleh untuk mensolatinya. Maka Nabi tidak jadi berangkat. Awalnya sudah, walaupun menyakiti, ingin tetap mensolati, mendoakan kebaikan kepada Abdullah bin Ubay. Tapi setelah turun ayat nggak jadi. Permintaan kedua, minta jubah Nabi diminta untuk mengkafani ayahnya. Maka Nabi pun melepaskan jubahnya, digunakan untuk kain kafan Abdullah bin Ubay. Maka sebagian ulama meriwayatkan ada orang bermimpi melihat Abdullah bin Ubay di kuburnya. Karena begitu banyak kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia di dalam kubur dibakar dengan api dari luberan api-api neraka. Tetapi karena kain kafan yang dipakai adalah dari gamis jubah baginda Nabi, maka jubahnya utuh, tidak terbakar. Tapi api masuk melalui sela-selanya. Sela jubah tetap masuk, tapi melalui sela-sela. Yang tertutup jubah tidak bisa tersentuh api langsung, melalui sini masuk. Barokah jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu mulia akhlak Nabi, orang yang seumur hidup nyakiti Nabi, mulai Nabi tiba di Madinah sampai Nabi meninggal tidak henti-hentinya menyakiti Nabi. Tapi ketika meninggal dunia, mati, anaknya minta agar jubah Nabi dilepaskan untuk mengkafani, Nabi pun mengikhlaskan. Masya Allah. Kalau kita wallahu a'lam, tetangga yang sering menyakiti kita, jangankan sampai tingkatan memberikan kain kafan untuk dia, mensolati pun, menghadiri pun kita nggak mau, undang selamatan pun nggak mau hadir juga, saking sakitnya hati. Ini mulai 10 tahun Nabi tinggal di Madinah disakiti, hari-hari disakiti, tapi ketika meninggal dunia Nabi tetap mengikhlaskan jubahnya untuk mengkafani orang yang selama ini menyakiti hati Nabi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menyimpan sedikit pun untuk makanan hari besok.
Kalau kepada istri-istri beliau ngasih nafkah disempurnakan. Kadang-kadang jatah nafkah dikasihkan kepada istri bulanan, langsung dikasih bulanan. Kadang-kadang jatah 1 tahun langsung dikasihkan. Tapi untuk diri sendiri tidak pernah menyimpan makanan untuk hari besok. Hari ini ada sudah habis disedekahkan, untuk besok bismillah tawakkaltu ala. Tapi kalau hak istri ditunaikan 100%. Jatah bulanan dikasihkan awal, 1 bulan sudah dikasihkan. Padahal secara pandangan fikih nafkah kepada istri sebenarnya harian. Hari ini dikasihkan, besok dikasihkan, besok dikasihkan per hari. Tapi Nabi dahulukan jatah 1 bulan langsung dikasihkan, bahkan kadang-kadang 1 tahun untuk selama 1 tahun langsung dikasihkan. Untuk diri sendiri tidak ada disimpan untuk hari besok, nggak ada disimpan. Kadang-kadang kita terbalik, hak istri dikurangi, untuk diri sendiri malah yang ditambah. Itu terbalik. Hak orang lain ditunaikan, untuk diri sendiri yang perlu mujahadah. Mujahadah itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri mujahadah, untuk orang lain kita tunaikan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Sedikit kisah tentang akhlak-akhlak baginda Nabi yang perlu kita contoh. Insyaallah kita akhiri dengan masail. Mungkin ada masail-masail yang ditanyakan. Monggo. Moga untuk 2 penanya pertama kepada ibu-ibu dipersilahkan. Sambil nunggu ibu-ibu, wonten monggo bapak-bapak. Terima kasih. Pertanyaan saya masih terkait dengan yang baru disampaikan oleh Ustadz tentang baginda Nabi yang sempurna akhlaknya dan sempurna jasadnya. Tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu mustahil bisa suci dari dosa. Nah, ini bagaimana pemaparannya Ustadz bahwa bedanya antara sempurna akhlaknya dan sempurna jasadnya dengan manusia yang suci dari dosa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka mengatakan manusia dalam bahasa Arab namanya ihsanan likasratil khata' wan nisyan. Manusia itu bahasa Arabnya insanan, yang artinya adalah yang dikatakan insanan yang artinya pelupa, karena memang manusia ini banyak berbuat salah, juga banyak berbuat kelalaian, sehingga sering kita dengarkan namanya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang suci. Lalu bagaimana dengan akhlak baginda Nabi yang begitu sempurna dan yang lain? Apakah juga dengan pendapat tadi apakah tidak bertentangan? Para ulama mengatakan kurang lebihnya baginda Nabi ini adalah manusia, tapi yang tidak seperti umumnya manusia. Manusia basyarun laikasa kal basyari, manusia tetapi tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa hajar, bal huwa tetapi beliau adalah emas berlian di tengah-tengah bebatuan. Yaqutu bainal ahjari, tetapi beliau adalah intan yang berada di tengah-tengah bebatuan. Intan permata itu juga termasuk batu, tetapi tidak seperti umumnya batu.
Maka para ulama mengatakan khusus para anbiya, memang mereka manusia, tetapi mereka punya sifat a'radul basyariyah allati la tunafi maratibadahum. Para anbiya, bukannya bagi nabi, para anbiya dan seluruh para nabi dan rasul itu semuanya punya sifat seperti umumnya sifat manusia, akan tetapi tidak sampai menurunkan derajat dan martabat mereka, sehingga diistilahkan khusus para ulama mengatakan para anbiya itu maksum, terjaga dari dosa. Mungkinkah mereka berbuat kesalahan karena tanpa disadari? Kalau sengaja berbuat salah, namanya dosa itu tidak mengikuti tertib syariat atau melanggar perintah dengan ada unsur kesengajaan. Memang sengaja itu dianggap dosa. Kalau tidak sengaja alias lalai, itu namanya bukan dosa. Lalu mungkinkah para nabi berbuat kesalahan tetapi tanpa ada unsur kesengajaan? Di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan mungkin ada. Seperti Nabi Adam di Al-Quran ceritakan makan buah khuldi, itu dilarang. Tetapi makan tanpa ada unsur kesengajaan, keinginan untuk maksiat nggak ada sama sekali. Beliau lupa kalau itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti ini mungkin terjadi menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam. Di para nabi manusia kan tidak akan lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang suci, benar. Tapi para anbiya mereka berbeda, mereka dijaga dari dosa. Andaikan ada hadis-hadis atau ayat Quran cerita para anbiya berbuat kekeliruan, itu sedikit pun tidak ada unsur kesengajaan, dilakukan karena lalai. Walam najid lahu azma, tidak ada kesengajaan sekali untuk melanggarnya. Terjadi karena tidak sengaja atau tidak ada karena lupa dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nggih, berikutnya. Monggo. Pak Lukman dari Boyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan mungkin tidak di luar materi yang Ustaz sampaikan tadi. Yang kami tanyakan dalam kondisi tertentu itu air nggak ada, Pak. Air untuk bersuci. Kemudian di situ ada air AC. Air AC dikumpulkan untuk bersuci. Air AC itu mensucikan dada. Terima kasih. Air asin itu bisa digunakan untuk bersuci apa tidak? Air AC. Air? Oh, air AC. Nggih. Air AC itu bisa digunakan untuk bersuci apa tidak? Nggih. Termasuk ada air yang suci mensucikan, diantaranya air es, air salju. Aslinya udara tetapi karena dingin menggempal menjadi salju atau menjadi es. Nah, air AC itu kan aslinya udara tapi karena hawanya yang dingin menjadi membeku menjadi es, kemudian mencair menjadi air. Bisa digunakan untuk bersuci. Nggih, monggo. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah ini agak menyimpang. Bangunan di kuburan termasuk kijing dan sebagainya ini ngefek kepada mayit apa tidak? Maksudnya ada risiko buat mayit apa ada fadilah buat mayit? Insya Allah. Bermula dari hukum membangun kijing dan selainnya, membangun bangunan di kuburan itu hukumnya bagaimana? Para ulama mengatakan kalau itu tanah umum, kuburan-kuburan umum, hukum aslinya tidak boleh. Karena itu hak umum, berarti siapa saja bisa menggunakan, menempatinya. Dalam secara penelitian normalnya itu jasad manusia ketika dimasukkan dalam tanah ditimbun dalam jangka lama nanti akan hancur. Tulang-tulang pun akan hancur kecuali tulang ekor.
Sehingga nanti kalau sudah hancur lebur bisa digunakan untuk pemakaman yang kedua, jenazah yang kedua. Walaupun memang ada sebagian hamba-hamba Allah yang mereka ini dekat dengan Allah, Allah jaga jasadnya walaupun sudah ratusan tahun masih utuh, memang ada. Tapi umumnya jasad manusia itu kalau dimasukkan dalam tanah lama-lama kembali menjadi tanah, sehingga nanti bisa kalau itu pemakaman umum bisa digunakan untuk pemakaman jenazah yang kedua. Ketika itu nanti dikasih bangunan-bangunan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, maka hukum aslinya tidak diperbolehkan. Kalau itu tanah milik pribadi ya terserah, milik pribadi diperbolehkan, tapi hukumnya aslinya makruh. Sebagian mengecualikan kalau makam-makam orang yang soleh, di mana orang-orang ingin ambil mungkin pelajaran atau nasihat, kirim doa dan yang lain, maka nanti ada sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Tapi hukum asli itu tidak diperbolehkan kalau itu makam umum, karena nanti menguasai hak umum. Ketika barang itu milik umum maka tidak boleh dikuasai secara pribadi. Ketika itu memang kesalahan terletak di ahli waris, bukan kesalahan pada mayit. Ketika seseorang meninggal dunia kemudian dibangun kijing, dibangun bangunan, itu kesalahan terletak pada ahli waris, bukan kesalahan pada mayit. Karena mayit tidak mungkin bangun sendiri, yang bangun tentunya ahli waris. Maka kesalahan itu pengaruhnya kepada ahli waris. Kalau ahli kubur ada pengaruh atau tidak, wallahu a'lam. Saya belum dengar langsung dari makalah para alim ulama. Akan tetapi sebagian mengatakan terkait dengan kuburan non muslim. Orang kalau itu pemakaman khusus orang Islam, ada pemakaman itu disediakan pemerintah umum untuk masyarakat setempat, baik itu muslim maupun non muslim. Tapi kalau kuburan itu memang disediakan khusus umat Islam, maka pemakaman orang yang non muslim tidak boleh dimasukkan ke situ walaupun ada hubungan kekerabatan, tidak boleh. Lah hikmahnya apa? Sebagaimana alam dunia, kalau kita punya rumah bertetangga dengan orang yang suka menyalakan musik yang keras-keras, kita terganggu. Begitu juga orang-orang yang dini non muslim di kuburnya disiksa. Walaupun rumah kita enak, kalau tetangga itu suasana nggak enak, kita pun juga terganggu. Suasana-suasana kemaksiatan itu secara rohani mengganggu tetangga. Kalau itu kijingnya termasuk kategori yang dilarang, karena di pemakaman umum yang lain ya sedikit banyak, wallahu alam, kelihatan juga ngefek kepada penghuni kubur, wallahu alam. Tapi secara dosa mayit ya nggak bisa dikatakan berdosa, karena itu akibat dari ulah si ahli hidup yang masih hidup, ahli warisnya. Wallah. Jadi bangunan di situ artinya kan kita juga kadang-kadang orang umum ya, bangunan supaya mayitnya lebih enjoy, lebih nikmat. Itu nggak pengaruh. Yang pengaruh adalah amalannya masing-masing. Terus ada pula berita-berita burung, katanya kalau ada kijing menggerakkan yang Seingat saya ada riwayat agak lupa yang menjelaskan nanti ketika Dajjal tiba, kuburan-kuburan itu akan dijadikan sebagai lahan alat untuk memperdaya orang-orang yang masih hidup. Maka kalau kita fikih, kuburan itu tidak terlalu tinggi, kurang lebih 1 jengkal, kemudian modelnya agak rata, agak naik sedikit tapi rata, bukan seperti punuk seperti ini, agak rata. Hanya sekedar dikasih batu sebagai tanda, tidak sampai tingkatan dikasih dicor dan yang lain. Sebagian ulama di Magetan sekitarnya pun mereka kadang-kadang wasiat kepada putra-putranya, nanti kalau saya meninggal dunia jangan sekali-kali dikijing, apalagi dibangun. Sebagian mereka wasiat seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau bangunan tidak akan ngefek kepada penghuni kubur, dengan arti kalau bangunannya bagus berarti kuburannya dalam kubur enak, enggak seperti itu. Ini mau tanya, tadi disampaikan bahwa Rasulullah itu
untuk dirinya sendiri tidak terlalu dipikirkan, tapi hak-haknya, terutama hak istri untuk mendapatkan nafkah, selalu beliau tunaikan. Ini bagaimana Tat? Umpama suatu kampung, suatu desa ada seorang suami masih sehat, masih bisa kerja, tapi sama istrinya itu wis awakmu ora usah kerja, jogo masjid nah umpamanya, dan itu didukung sama anak-anaknya. Nah itu apa sebaiknya tetap cari nafkah atau karena dimusyawarahkan dalam keluarga seperti itu ya sudah manut dengan kehendak istrinya itu atau anaknya itu. Tadi saya sampaikan urusan nafkah Rasulullah SAW senantiasa menunaikan hak, karena nafkah itu terkait dengan hak adami. Kalau tidak ditunaikan nanti bisa dituntut di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kita baca hadis yang lain, Sayyidah Aisyah sendiri belum mengatakan tidak pernah keluarga Nabi itu makan kenyang 3 hari berturut-turut walaupun dari gandum kasar. Jangankan gandum yang halus, gandum kasar. Di beberapa riwayat baginda Nabi dan para sahabatnya, khususnya Nabi dan keluarga, rotinya itu dari tepung gandum, biji gandum ditumbuk. Setelah ditumbuk, kalau orang Jawa ditaruh tampah, digini kan, ditiup-tiup yang kotor bersih, kemudian dikasih air untuk dijadikan roti. Kalau disebut dengan syair atau roti dari gandum kasar. Kalau orang-orang yang sudah mewah waktu itu bukan menggunakan tampah, saringan seperti ayak. Nanti setelah ditumbuk, digiling, ditaruh di atas ayak, diayak. Yang jatuh yang halus-halus bersih itu yang dijadikan roti. Sayyidah Aisyah mengatakan keluarga Nabi itu tidak pernah makan 3 hari berturut-turut kenyang dari gandum roti dari gandum yang kasar. Itu pun nggak pernah. Apalagi dari yang halus, tidak pernah sama sekali. Padahal riwayat-riwayat lain Rasulullah senantiasa menunaikan hak nafkahnya. Tapi kok kelaparan itu bagaimana? Maka ulama menjelaskan Nabi menunaikan hak, tapi istri beliau itu juga dermawan, suka kurban untuk agama, sehingga nafkah yang didapatkan juga langsung diinfakkan fisabilillah. Lalu bagaimana sekarang kalau ada seorang suami sama istrinya nggak usah kerja, fokus aja memperjuangkan agama, berarti si istri tidak menuntut hak adami, nanti selamat dunia akhirat nggak akan ada tuntutan. Maknanya boleh. Karena sebenarnya kan berkewajiban menunaikan hak istri, tapi istri mengikhlaskan, tidak usah, cukup kamu berjuang agama, nanti juga saya dapat luberan pahalanya. Boleh, tidak harus. Satu lagi nanti yang lain tanya di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kembali kepada akhlak tadi. Kalau Rasulullah jelas akhlaknya selalu dilindungi oleh Allah Taala. Kalau kita ini tadi, ya, apalagi sekarang ini juga orang suruh sabar itu kadang-kadang berat. Bahkan ditekan-tekan, ini kalau bukan dalam keluarga tapi dengan masyarakat yang lain, ditekan-tekan bahkan bisa-bisa membahayakan jiwa kita. Gimana itu? Kita harus melawan atau hanya sampai mati, katakan seperti kita ikuti aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dizalimi, diam saja tidak membalas walaupun nyawa melayang atau bagaimana? Secara fikih, secara pandangan fikih ada hak untuk menyelamatkan diri. Setor nyawa itu nggak boleh. Setor nyawa nggak boleh. Tetapi kalau di situ ada kemaslahatan lebih, maka diperbolehkan. Seperti kisah Sayyidina Utsman.
Itu kan beliau dikeroyok oleh orang-orang yang hendak membunuh beliau. Beliau dibunuh dalam keadaan membaca Quran. Sebenarnya waktu itu masih ada sahabat-sahabat yang top. Sayyidina Ali masih ada. Sebelum orang-orang yang hendak dari pelosok yang hendak mendatangi demo kepada Sayyidina Utsman sampai tingkatan keroyok membunuh, itu sahabat itu sudah usul, biar kami saja yang nangani, tuan di rumah. Sayyidina Ali dan sahabat yang senior-senior, pendekar-pendekar itu masih ada lengkap. Itu kalau mereka datang disikat habis. Sayyidina Ali pintu Khaybar, gerbang besi Khaybar yang diangkat 70 orang diangkat nggak mampu, sama Sayyidina Ali satu tangan langsung lepas gerbang masih ada. Tapi Sayyidina Ahmad nggak usah. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah di kalangan umat Islam gara-gara beliau. Cukup satu jadi korban demi keselamatan yang lain. Prinsip beliau seperti itu. Maka para ulama secara fikih memandang bagi orang yang hendak dizalimi, khususnya terkait dengan nyawa atau kaitan dengan harta atau kaitan dengan kehormatan seorang wanita, harus menjaga nyawa dia supaya tidak tersia-sia, harus menjaga kehormatan wanita supaya tidak dilecehkan. Maknanya harus mengadakan pembelaan diri. Kalau tadi kan, lalu bagaimana Rasulullah SAW? Praktek yang ada tidak sampai tingkatan menyakitinya itu seperti sekedar diludahi, disakiti. Beliau sujud ditaruh kotoran unta di atas kepala, debu-debu ditawurkan ke wajah, dicaci maki, tapi tidak sampai tingkatan memukul sampai yang lainnya. Maka secara fikih kalau ada orang hendak dibunuh atau dizalimi yang kaitan dengan fisik, harta atau kehormatan wanita, wajib mengadakan pembelaan. Insyaallah semoga majlis yang sedikit ini, kisah-kisah cerita akhlak baginda Nabi, semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya seperti janji baginda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Semoga dalam hati kita bertambah kecintaan kepada baginda Nabi, sehingga Allah akan kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari yang mulia Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.